halo semuanya, selamat siang dan selamat jumpa kembali dengan saya Mas Yon dan Hake. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sering sekali menjadi sebuah permasalahan atau mungkin yang sering kali dipermasalahkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apa itu? Ya, benar sekali. Problematika identitas Yesus. Nah betul, jadi kita akan membahas berbagai pandangan teologis dari sejarah gereja awal, mulai dari ajaran heterodoks, ortodoks, hingga pandangan para bapak gereja. Nah, menarik kan? Oke, langsung saja kita bahas. Baik, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering sekali menemui atau bertanya-tanya, siapa Yesus? Yesus itu Allah atau manusia? Apakah Yesus itu hanya seorang utusan atau mungkin seorang nabi dan mungkin lain sebagainya? Itulah identitas Yesus sebagai Allah dan manusia menjadi sebuah problematika. Nah, itulah sebabnya Yesus menjadi salah satu misteri iman terbesar. Bagaimana mungkin satu pribadi bisa sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia? Banyak pihak mencoba menjelaskan hal ini melalui berbagai pandangan, tetapi tidak semuanya diterima oleh gereja. Benar sekali kakek. Nah, misalnya ada paham-paham heterodoks seperti gnostisme yang menolak bahwa Yesus memiliki tubuh manusia atau memiliki tubuh manusiawi, atau dari pandangan adopsianisme yang menganggap Yesus hanya manusia biasa yang diangkat menjadi anak Allah. Ya, begitulah pandangan-pandangan yang heterodoks ya, gambaran yang menyimpang. Jadi pandangan-pandangan seperti itu sebetulnya bertentangan dengan keyakinan ortodoks bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kita akan membahas lebih dalam pandangan dari para tokoh gereja tersebut, seperti Santo Irenaeus, lalu Justinus Martyr, kemudian Tertullianus, dan keputusan-keputusan penting dari beberapa konsili yang ada di sini, antara lain konsili Nicea dan juga konsili Chalcedon. Maka dari itu kita mulai dengan paham heterodoks dulu ya. Jadi heterodoks itu adalah paham yang mana menyimpang dari ajaran-ajaran gereja. Salah satu yang terkenal adalah Gnostisme. Nah, mungkin saudara Hakim bisa menjelaskan apa itu arti ajarannya seperti apa? Baik, jadi Gnostisisme ini pandangan yang menolak bahwa Yesus itu sungguh memiliki tubuh manusia seperti yang sudah disinggung di awal. Jadi mereka itu percaya bahwa dunia ini adalah dunia materi yang sepenuhnya jahat, yang sepenuhnya buruk. Sehingga tidak mungkin Allah mengambil dunia materi menjadi bagian dari dirinya. Maka mereka menolak penjelmaan Kristus atau inkarnasi Kristus. Mereka menolak keselamatan daging, lalu mereka juga menolak bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mempunyai tubuh dan daging manusiawi. Seperti itu. Iya. Selain itu, ada juga ajaran adopsianisme yang mengajarkan bahwa Yesus hanya manusia biasa, kayak. Jadi anak dari Maria atau Yusuf gitu. Jadi hanya sekedar manusia biasa gitu. Nah, bukan sebagai Allah. Gitu. Nah, Yesus itu diangkat menjadi anak Allah pada saat pembaptisan saja. Jadi memahami bahwa ajaran seperti ini itu pertama-tama Yesus bukan sebagai seorang Allah, tapi diangkat menjadi Allah ketika adanya pembaptisan. Ada peristiwa pembaptisan itulah Yesus dikatakan sebagai anak Allah, kurang lebihnya seperti itu. Ada juga ya ternyata pemahaman seperti itu. Ya. Nah, jadi kita juga akan melihat ya. Jadi kita tidak boleh melupakan satu pandangan yang kontroversi juga, yaitu pandangan modalisme. Nah, di sini pandangan modalisme itu menekankan bahwa antara Bapa dan Yesus itu adalah dua nama dari satu pribadi yang sama. Nah, itu pandangan dari modalisme. Oh, jadi dia dua nama. Ya, Satu pribadi. Jadi contohnya saya memiliki dua nama. Jadi saya alias gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Oh, betul ya. Oh ya, ada satu lagi pandangan yang namanya pandangan Eutyches. Oke, Eutyches. Itu dia mengatakan bahwa kodrat sebagai manusiawinya Yesus itu diserap karena kodrat ilahi. Jadi karena kodrat manusiawinya itu ya, diserap dari kodrat ilahinya. Jadinya kodrat ilahi itu Yesus hanya memiliki satu kodrat. memiliki satu kodrat. Oh ya. Jadi kodrat manusianya hilang karena diserap oleh kodrat ilahi. Oke. Ya, tapi ada juga satu pemahaman yang tidak kalah menarik, tidak kalah heboh juga, itu pandangan Arianisme. Betul sekali. Nah, ini sempat populer pada waktu itu. Jadi pandangan Arianisme ini digagas oleh Arius ya, lalu pengikutnya disebut Arianisme. Nah, dia ini adalah seorang imam dari Alexandria. Nah, pandangannya yang keliru itu seperti apa? Dia mengajarkan, dia memahami bahwa Yesus itu hanyalah seorang atau ciptaan semata. Bukan Allah. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, tetapi ciptaan yang istimewa. Yesus diciptakan oleh Allah sebelum waktu dimulai, tetapi tidak sehakikat dengan Allah. Nah, itu pandangan dari Arianisme atau Arius. Oh ya, benar sekali.
Arianisme kan yang menjadi salah satu kontroversi dalam kehidupan gereja kita. Jadi jangan salah bahwa yang mana akhirnya mendorong diadakannya sebuah konsili-konsili, ya kan? Tapi yang menjadi titik permasalahan atau menjadi titik fokus kita mengenai masalah konsili Nikia yang terjadi di tahun 325, kurang lebih seperti itu. Kan penasaran bagaimana jadinya? Ya kan? Terus bagaimana dong? Ini pertanyaan berikutnya. Jadi bagaimana dong? Menurut pandangan gereja yang asli itu seperti apa? Yang ortodoks, gitu kan? Itu mungkin bisa kita gambarkan atau mungkin paham-paham seperti itu. Apakah ada yang namanya yang melawan antara pandangan-pandangan yang sesat itu tadi, ya kan? Maka dari itu mungkin kita akan sedikit lebih masuk dalamnya. Ya, salah satunya itu melalui ajaran Irenaeus dari Lyon. Nah, dia itu menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sempurna sekaligus manusia sempurna. Nah, jadi di sini Yesus Kristus itu hanya satu dan sama, Putra Tunggal Allah. Menegaskan bahwa ajaran para rasul dalam kitab suci itu dipakai juga oleh Santo Irenaeus dari Lyon ini. Nah, di sini penekanannya bahwa Yesus adalah Allah yang benar-benar sempurna dan juga benar-benar manusia sempurna seperti kita, manusia seperti kita. Ya, benar sekali. Seperti juga halnya seperti yang dijelaskan oleh Justinus Martyr. Ia juga memberikan kontribusi penting dalam kehidupan gereja. Ia memberikan atau ia membedakan antara logos ediantetos atau yang biasa disebut logos dalam diri Allah itu sendiri, yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dengan yang satunya lagi adalah logos prospolikos, yang mana logos yang menyatakan diri kepada manusia, yang menampakkan diri kepada manusia melalui penjelmaan itu sendiri. Atau inkarnasi. Ya. Dan jangan lupa ada Tertullianus. Ya. Jadi Tertullianus ini menegaskan bahwa meskipun Yesus memiliki dua kodrat, manusia dan ilahi, keduanya itu menyatu dalam satu pribadi, yaitu pribadi Kristus. Nah, kedua sifat ini tidak hilang antara ilahi dan manusianya. Meskipun menjadi manusia, kodrat ilahinya itu tidak hilang. Mempertahankan eksistensinya masing-masing. Jadi, dengan berinkarnasi, Sabda menjadi daging. Meskipun menjadi daging, sang Sabda tidak mengalami perubahan hakikat. Ia tetap sebagai Sabda dan tetap Allah. Nah, ini bisa kita jumpai juga dalam Yohanes bab 1 ayat 1. Iya, betul sekali. Berarti di sini sifat ilahinya ada dan juga sifat sebagai manusianya juga ada dia. Jadi jangan dibedakan atau mungkin jangan dipisahkan. Nah, dan jangan lupa juga bahwa kita sebagai orang Kristiani ya meyakini bahwa dalam konsili Kalsedon pada tahun 451 itu adalah salah satu tonggak utama atau tonggak penting dalam kristologi itu sendiri. Betul. Konsili Kalsedon menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan manusiawi. Nah, kedua kodrat ini tidak tercampur. Jadi ditegaskan bahwa kedua kodrat ini tidak tercampur, tidak berubah, tidak terpisah, dan tidak terbagi. Jadi, Yesus memiliki jiwa rasional dan tubuh seperti kita. Ia sehakikat dengan Bapa menurut keilahian, dan yang sama itu juga sehakikat dengan kita menurut kemanusiaan. Nah, menurut keilahian, dia itu dilahirkan dari Bapa sebelum adanya waktu. Lalu, pada awal mulanya itu Sabda yang bersama-sama dengan Allah. Ya, betul sekali. Hal ini diperkuat oleh surat Paus Leo Agung yang mengatakan bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus bersatu dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Karena ia lahir sebagai Allah dari Allah, yang maha kuasa dari yang maha kuasa, yang abadi dari yang abadi, tidak belakangan menurut waktu, jadi tidak terbatas oleh waktu. Tidak lebih rendah kuasanya. Jadi antara Bapa dan juga Yesus memiliki kuasa yang sama. Tidak berbeda dalam hal kemuliaan, tidak terbagi dalam hal esensi. Nah, begitu sobat. Jadi, mengapa pemahaman tentang identitas Yesus ini penting bagi kita hari ini? Ya, karena ini menjadi dasar iman kita. Ya, Yesus itu penyelamat kita. Yesus itu Tuhan kita. Nah, dengan memahami bahwa Yesus adalah Allah dan manusia, jadi kita dapat lebih mendalami karya penebusannya, karya keselamatannya. Ya, benar sekali. Selain itu, hal ini mengajarkan kita tentang kesatuan, harmoni, dan menghargai terhadap misteri iman kita sebagai seorang Kristiani. Dengan begitu, kira-kira penjelasan yang secara singkat mengenai identitas Yesus semoga tidak lagi menjadi sebuah problematika dalam kehidupan kita sehari-hari dan semakin mengimani bahwa Yesus Kristus adalah sungguh manusia, sungguh Allah, dan Dia tinggal bersama kita untuk memberikan keselamatan secara penuh kepada kita manusia.
Nah, jadi begitu sobat. Dengan demikian, ya kita jangan sampai kekurangan iman bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa atau dia itu Allah yang kelihatan seperti manusia, tidak. Jadi di dalam tradisi sudah ditegaskan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah Allah bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1. Dia yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, tetapi tetap Allah. Betul sekali. Pada kehidupannya di dunia dengan misi keselamatannya, dia bukan hanya manusia tetapi juga Allah. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya Yesus itu utusan kayak atau Yesus itu hanya sebagai nabi. Itu tidak ada dalam kamus Kristiani begitu. Oke, demikian. Dengan begitu kita semakin jelas bahwa problematika sudah terjawab dengan sempurna bahwa Yesus adalah betul-betul Allah dan juga betul-betul manusia. Maka dari itu, dengan kesempatan yang penuh rapat ini semoga membantu para saudara untuk semakin mengimani dan juga semakin menghayati iman Kristiani. Begitu saja dari kami. Salam hormat. Bye-bye.